Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jumatul Iksan dengan NIM 192340052. Di sini saya akan menjelaskan peran public relation terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu kita akan mengenal lebih dulu apa itu public relation. Public relation atau PR adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Pengertian lain dari public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi, PR itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Tujuan dari public relation sendiri yaitu menciptakan public understanding atau pengertian publik. Pengertian belum berarti persetujuan atau penerimaan, dan persetujuan belum berarti penerimaan. Di sini publik memahami organisasi atau perusahaan tersebut dalam masalah produk atau jasa, aktivitas-aktivitas, reputasi, perilaku manajemen, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menciptakan public confidence, yaitu adanya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu public support, atau adanya unsur dukungan dari publik terhadap perusahaan, baik itu dalam bentuk material maupun spiritual. Yang keempat yaitu menciptakan public cooperation, yaitu adanya kerjasama dari publik terhadap perusahaan. Syarat menjadi public relation yang pertama yaitu ability to communicate, atau kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi seseorang PR dalam bentuk lisan dan tulisan, yakni seseorang public relation harus mampu berbicara di depan umum, seperti dapat melakukan presentasi, mampu mewawancarai dalam upaya mengumpulkan fakta dan data, dan dapat diwawancarai oleh pers atau wartawan sebagai sumber berita. Dalam komunikasi tulisan harus mampu membuat press release atau menulis laporan, membuat naskah pidato untuk manajemen, menulis konsep iklan, layanan masyarakat, menulis brosur atau selebaran, dan bentuk komunikasi tulisan lainnya. Yang kedua yaitu ability to organize, atau kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Seseorang manajerial atau kepemimpinan seorang public relation dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah dalam hal luar perusahaan, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Yang ketiga yaitu ability to get on with people, atau kemampuan bergaul atau membina relasi. Kemampuan bergaul dan membina relasi artinya harus mampu berhubungan dan bekerja sama dengan berbagai macam orang, dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang yang berbeda atau sama tingkatannya dengan public relation sendiri. Yang keempat yaitu personality integrity, atau memiliki kepribadian yang utuh atau jujur. Kepribadian ini artinya seseorang public relation harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain, dan dapat diterima sebagai orang yang memiliki kepribadian utuh atau jujur. Itu imagination, yaitu banyak ide dan kreatif. Memiliki imajinasi yang memiliki ide dan kreatif dalam pengertian seseorang public relation harus memiliki wawasan yang luas, mengetahui benang merah persoalan dalam serumit apapun persoalan tersebut. Peran kita sebagai public relation yang pertama yaitu kita melakukan penelitian atau research. Penelitian mempunyai peranan sangat penting sebagai kegiatan pendukung dalam melaksanakan fungsi public relation, baik untuk memperoleh data, fakta lapangan mengenai citra perusahaan, persepsi, pandangan, dan opini publik secara akurat, serta tanggapan khalayak sebagai target dan sebagai sasaran mengenai kebijaksanaan, pelayanan, program kerja, dan aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu perencanaan atau planning. Setelah mendapatkan hasilan laporan yang berupa data dan fakta dari penelitian, public relation kemudian menyusun rencana kerja. Dalam hal ini, rencana kerja yang disusun tidak berdasarkan pada keinginan yang dipaksakan dan irasional. Perencanaan yang baik bersifat rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. Tujuan dari perencanaan public relation yang kita buat adalah 1. Mengubah citra, 2. Membentuk citra baru, 3. Memperkenalkan perusahaan, 4. Meningkatkan community relation, 5. Menentukan partisipasi pemimpin dalam kehidupan masyarakat atau public life, 6. Memberitahukan kegiatan penelitian.
Keberhasilan perencanaan tergantung pada keterampilan dan efisiensi praktik public relation. Salah satu faktor yang bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan dari perencanaan tersebut adalah pembentukan opini, sikap, dan citra. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, action. Pelaksanaan dilakukan setelah rencana yang matang mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terkait. Pelaksanaan kerja merupakan kegiatan operasional dalam melakukan apa yang telah direncanakan. Pengembalian kepercayaan dan citra perusahaan dilakukan dengan menggabungkan tenaga kerja, alat-alat, informasi, waktu, tempat, dan uang. Pelaksanaan ini dikatakan sukses apabila tujuan telah tercapai. Dalam hal ini, berbagai cara dan teknik digunakan, diantaranya yaitu pendekatan terhadap pegawai atau internal publik dan pendekatan terhadap umum atau eksternal publik. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan citra perusahaan, diutamakan pendekatan kepada umum karena menyangkut pandangan masyarakat secara luas. Peran kita yang terakhir yaitu penilaian atau evaluation. Penilaian ini tahap di mana kita memeriksa semua kegiatan yang telah kita lakukan, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Tahap ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang harus diperhatikan lebih lanjut, dan agar kesalahan yang terjadi saat melakukan kegiatan dapat diminimalisir di kegiatan selanjutnya, dan dapat memperbaikinya secara utuh dan menyeluruh agar kegiatan lebih baik lagi dilakukan.